Jumpa lagi dengan Om Begawan dalam ngompol, ngopini politik. Ya, tentunya yang menarik, menggelitik, penuh intrik. Ya, ada sesuatu yang akan saya sampaikan itu. Dengar-dengar Mas AHY rupanya lagi berada di Jerman. Wah, ini lagi ada di Jerman ini, lagi piknik nih. Nah, saya kira karena memang ada yang penting kalau dia ke Jerman tuh, ngapain gitu loh. Nah, ternyata dia ngikut bapaknya, ikut bapaknya ke Jerman itu. Ya, kebetulan bapaknya kan jadi salah satu narasumber dalam pertemuan para mantan kepala negara yang tergabung dalam Club de Madrid atau CDM gitu di Berlin Jerman itu. Nah, saya kira pertemuan itu memang diinisiasi oleh Club de Madrid. Nah, ternyata yang menginisiasi ya TYI, ya, kerjasama dengan Club de Madrid. Nah, bagi yang belum tahu apa itu TYI, ya sini tak beritahu ini. Om Begawan ya sedikit agak paham gitu. Apa itu TYI itu? TYI itu The Yudhoyono Institute. Ya sebagai inisiator. Nah, tentunya ya Pak Yudhoyono, Pak SBY berhak menentukan siapa pembicaranya dalam acara tersebut. Nah, lalu apa yang bisa dipotret dari aktivitas Mas AHY sama bapaknya itu? Kita akan simak, kita akan bedah, kita akan mengetahui. Ya, mari kita simak saja dalam ngompol ngopini politik berikut ini. Ya, semacam kita punya organisasi. Nah, lalu mau adakan acara apa gitu. Ya toh? Yang ngisi siapa? Nah, kalau yang punya acara kita, tentunya kita pengen kita yang manggung. Kita yang punya panggung bisa tampil gitu lah. Ya, orang-orang yang kita kenal supaya makin terkenal. Nah, karena itu panggungnya itu loh. Nah, bener nggak itu? Ya toh? Lalu ngapain Mas AHY di sana itu? Ya karena dia direktur dari TYI itu, Mas. Ya Mas AHY itu direkturnya tuh. Semacam yang punya gawe. Jadi ya pantas saja dia di sana, yang punya gawe, yang punya acara ya. Bukannya membagikan apa pembelajaran dari acara di Jerman itu, malah Mas AHY membagikan status di Twitternya. Dia ngunggah di Twitternya begini nih. Dia menulis kalimat di Twitternya gini. Pagi ini waktu Hamburg di Jerman, saya berdiskusi dengan Pak SBY, bapaknya itu, dan beberapa sahabat dari Partai Demokrat tentang situasi ekonomi di tanah air. Nah, itu ngerasani di Jerman sana. Ngerasani tentang ekonomi di Indonesia ini, tapi di Jerman sana. Dan mencari solusi terbaiknya untuk rakyat. Itu katanya itu di Twitternya. Walah Mas AHY ngapain itu loh. Apa ya pantas gitu loh. Foto dan caption itu jenengan bagikan. Nah, sama bapak sendiri kan berdiskusi bisa di mana saja. Lah apa kalau nggak di Jerman, panjenengan itu susah berkomunikasi, susah berdiskusi, angel ketemu gitu sama bapaknya, mboten saged kepanggih. Lah mboten ngoten kedahipun Mas AHY itu. Nah, itu kesalahan besar Mas AHY. Nah, wong mendiskusikan negara kok di negara lain. Nah, kan gimana itu? Nasionalismenya di mana itu? Dengan sesama orang yang sehari-hari tinggal di Indonesia. Halak lucu itu. Serta kita tahu, tidak ada kesibukan Pak SBY yang padat loh sebenarnya. Dan kesibukan Pak SBY itu
akhir-akhir ini banyak cuma melukis gitu loh, melukis di rumah gitu loh. Kan aneh banget toh Mas. Yang kayak gini ini justru membuat elektabilitas AHY dan Demokrat semakin merosot gitu loh. Rakyat jadi nggak suka. Nah, kita lagi sama-sama bangkit dari pandemi COVID-19. Memikirkan masyarakat banyak. Lah kok jenengan ngobrol sama bapak aja harus di Jerman sana. Lah apa nggak bisa di Hambalang atau di Cikeas rumah bapak gitu loh. Nggak usah ke Jerman, diskusi jauh-jauh sekali. Nah, orang kan jadi makin ilfil dengan jenengan yang lagi rebutan kursi cawapres dengan Pak Aher. Nah, sudah gitu sebenarnya banyak masyarakat yang sedang melihat loh, sedang mengeker jenengan loh itu loh ya. Sepanjang proses negosiasi posisi cawapres itu. Nah, adakah pemikiran besar yang Mas AHY sampaikan nanti untuk Indonesia mendatang? Ini penting loh bagi masyarakat, bagi rakyat Indonesia penting tuh supaya tahu apa yang akan dilakukan. Nah, ketika nanti mampu memenangkan Pilpres tahun 2024, proses pendekatan dan meraih kursi cawapres itu tidak mudah. Ya, namun ya ingat, elektabilitas Pak Anies, Mas AHY dan Pak Aher kan berat. Apa yang mau ditawarkan? Oh, elektabilitasnya aja rendah-rendah, biasa-biasa saja. Sampai sekarang tidak jelas loh. Kecuali nama koalisi saja, yang namanya Koalisi Perubahan. Nah, harusnya segera disampaikan makna perubahan sebagai nama koalisi itu seperti apa. Nah, seperti apa? Kita tahu semua loh, capres dan cawapres pasti akan membawa Indonesia berubah. Itu harus. Itu salah satu visi misi yang harus dipunyai oleh capres dan cawapres. Berubah ke arah lebih baik. Tentunya begitu. Tapi fokusnya di mana? Nah, di soal apa? Dan bagaimana caranya? Solusinya seperti apa? Nah, betul bahwa Pilpres masih sekitar 4 bulan lagi lah. Masih 4 bulan lagi, setahun lebih 2 bulan. Dan justru masih lama itu. Ini kesempatan banyak untuk menebar gagasan membangun Indonesia. Sehingga ketika ada feedback, maka bisa segera direvisi, bisa diperbaiki. Wah, Begawan ini kayak konsultan politik saja. Lah, apa mau ajak saya jadi konsultannya Koalisi Perubahan? Boleh lah, silahkan. Silahkan komentar di bawah ini ya. Di bawah ini nomor telepon berapa nanti saya hubungi. Kalau saya diminta jadi konsultan di Koalisi Perubahan. Ya daripada ngajak Pak EF Saifullahan malah gimana itu ya. Pilih ajak saya aja, banyak kelakarnya tapi nggak pernah hoak gitu. Ya, yang agak membingungkan dalam pergerakan Koalisi Perubahan, baik yang dilakukan oleh Nasdem, PKS maupun Demokrat, ya seperti tidak ada progres. Tidak ada progres pasca rapat-rapat tim kecil. Nah, bukankah step-stepnya butuh tetap bergulir? Ya, atau jangan-jangan memang buntu, nggak ada jalan keluarnya, nggak ada titik temunya. Demokrat ngotot cawapresnya harus AHY dan PKS ngotot harus Aher. Nah, makanya Mas AHY daripada pusing mikir ya pilih tinggal jalan-jalan aja ke Jerman ya, refreshing itulah sambil diskusi sama bapaknya di sana. Nah, lihat aja Pak Anies yang capres yang Anda dukung itu juga diam saja saat ini. Mungkin dia bingung juga kali ya. Sudah dideklarasikan oleh Nasdem, lalu sama Nasdem dilepas begitu saja. Mau apa juga tidak tahu. Nah, jadi ingat apa yang disampaikan Pak Jokowi kita ini. Ya, Pak Jokowi menyampaikan begini. Ojo kesusu, ojo gerusa-gerusu. Nah, ini maknanya di sini ternyata. Kalau kesusu dan gerusa-gerusu, malah bingung sendiri. Akhirnya kan bingung sendiri. Nah, bisa jadi
Demo kemarin itu, ya toh, yang 411 itu, diharapkan ada kejadian yang tidak diinginkan sehingga mereka bisa menunggangi isunya. Nah, ternyata sampai demo selesai juga tidak ada apa-apa. Mau membanggakan hasil kinerja di DKI, kok malah terbongkar bobroknya sama Pak Heru itu, Pak Heru Budi Hartono. Nah, makanya Pak Anies juga dilanda kebingungan saat ini. Apalagi relawan-relawannya tidak bertambah, ya, hanya itu-itu aja, tidak bertambah. Ya, yang kelihatannya rame atau ribut, nah, kan cuma di medsos, tapi di lapangan ya nggak ada orangnya, cuma itu-itu saja. Yang bisa jadi pelakunya hanya beberapa orang, tapi meracau di banyak grup, di banyak medsos. Makanya kelihatannya rame, namun ketika harus dikumpulkan di dunia nyata, ya hanya beberapa gelintir orang saja, nggak ada orangnya itu. Ramenya cuma di gedung, ya itu saja. Nah, mana itu majelis sang presiden kami yang pada Juni 2022 melakukan deklarasi di sebuah hotel di kawasan Pancoran. Dulu kan malah kisruh karena tersusupi bendera khilafah. Nah, waktu itu Pak Anies masih gubernur loh. Begitu sudah lengser, kok nggak ada suaranya, ya mungkin yang ada dalam pikiran Nasdem, Demokrat, dan PKS itu situasi politik masih seperti 2004 yang lalu, ya mungkin mikirannya seperti itu. Tinggal lemparkan isu kecil sudah bisa digoreng ke sana kemari. Ternyata makin ke sini nih orang sulit digoreng-goreng isu. Sudah pada cerdas gitu. Sulit ngangkatnya. Apalagi demo-demo, wah sudah tidak laku. Meski mengusung isu tuntutan Jokowi mundur, bawa nama Habib Rizik yang mau datang di demo 411, ya ternyata juga nggak efektif mendatangkan massa. Nah, melibatkan dua menantunya juga ya sama saja. Masyarakat sudah antipati, sudah capek. Masyarakat itu ternyata lebih suka mencari nafkah, masuk kerja, berdagang, menjalani kewajiban sebagai kepala keluarga atau mikir kebutuhannya sendiri. Ya, karena itu lebih penting, ya, karena daripada ikut demo tapi kebutuhan keluarga terbengkelai repot lah. Dan demo itu kan tidak diajarkan dalam agama, ya. Sepertinya cermin koalisi perubahan benar-benar buram ini. Mereka stagnan, buntu, bingung, dan tidak tahu harus berbuat apa. Nah, mengkritik kebijakan Pak Jokowi juga susah. Yang dikritik mana? Sasaran tembaknya juga nggak ada. Sebab kelemahan yang ada tidak substansial. Nah, serta itu membahayakan negara malahan. Iya toh, paling nanti akhirnya hoak, fitnah, dan sebagainya. Nah, coba tebak. Akankah koalisi perubahan bakal lanjut atau hanya sampai di sini? Ya, mari kita buktikan, kita simak saja perubahan-perubahan apa, berlanjut atau berhenti. Nah, yang jelas, sampai di sini saja ngompol. Ngopini politik yang menarik dan menggelitik. Nah, yang akan lanjut di episode berikutnya. Kita ikuti ngompol ngopini politik berikutnya. Salam begawan.